Selamat pagi, Shalom, salam semangat, Omah Sate Padi Klamut. Salam damai bagi kita semua. Salam kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini berjudul Siap Dimerdekakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah bebas, tidak terikat, dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan sebagai bentuk kebebasan hidup. Kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita. Dan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah resmi menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang terbebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Dan pada saat itu, bangsa Indonesia telah dinyatakan menjadi bangsa yang mandiri karena bangsa Indonesia sudah siap menjadi bangsa yang merdeka. Dan kesiapan itu ditunjukkan oleh upaya-upaya serius yang dilakukan untuk memperoleh kemerdekaan itu. Perjuangan panjang sampai akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Hosea 14 ayat 3. Hosea 14 ayat 3 mengatakan demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kemerdekaan adalah ketika kita sudah mendapatkan pengampunan atas kesalahan kita. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita diampuni dari segala kesalahan kita. Walaupun dosa-dosa bangsa Israel waktu itu menyebabkan kejatuhan mereka, orang Israel masih sempat untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tetapi Allah meminta lebih banyak dari sekadar korban-korban tidak berarti yang mereka persembahkan. Ia meminta mereka mempersembahkan kata-kata yang keluar dari dalam hati mereka, yaitu kata-kata kepatuhan, kata-kata pujian, atau kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka sudah berubah, perubahan sikap hati yang nyata, kata-kata yang menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan kata-kata seperti ini akan menghasilkan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya apakah yang disebut dengan kemerdekaan yang sejati itu? Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya merupakan anugerah Tuhan Yesus yang besar. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Sangat mahal harganya. Seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Yang kedua, kemerdekaan harus diperjuangkan dan dipertahankan. Kemerdekaan Indonesia bisa terwujud karena diperjuangkan. Memang bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah yang diperoleh karena kita berjuang untuk mewujudkan. Mengapa bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan? Mengapa bangsa Indonesia rela berkorban untuk memperoleh kemerdekaan itu? Karena bangsa Indonesia sudah siap untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus diperjuangkan. Kemerdekaan yang kita alami harus dimulai dari pertobatan kita.
pertobatan yang sungguh-sungguh dan harus terwujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena sejatinya kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Dan sesungguhnya merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita, dan kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Roma 6 ayat 17-18. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita mempertahankan kemerdekaan itu. Ketika kita merasa siap dimerdekakan, artinya kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan melayani sesama dengan sepenuh hati. Melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan. Kita membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan terjajah oleh dosa dan problematika hidup. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Siap dimerdekakan berarti kita siap mengisi kemerdekaan dengan perbuatan nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Siap dimerdekakan, siap hidup merdeka, siap menjadi manusia baru yang menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah menjadi bangsa yang merdeka. Terima kasih kalau kami sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi manusia merdeka, manusia baru. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi manusia merdeka yang sejati. Pakailah hidup kami, agar menjadi berkat bagi sesama kami. Karena kami sesungguhnya sudah siap dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.